Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Zulhipri. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada hari ini kami mempresentasikan materi yang kami diskusikan berjudul Kasus Pencemaran Air Laut Akibat Sampah dan Tumpahan Minyak Montara. Next. Namun sebelum memulai materi, alangkah lebih baiknya saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Adia Raihan, yang kedua Sani Chandra Dewi, yang ketiga Sirli Harisha Alkiani, dan yang keempat Syifa Adira Mariana. Next. Pada slide ini saya akan menyebutkan alur makalah yang kami buat membahas pengertian, penyebab, dampak, cara-cara, dan kasus upaya. Latar belakang. Next. Kehidupan di bumi, air yang menurut kimia dikenal sebagai H2O adalah salah satu zat alami yang dapat dijumpai di permukaan bumi. Bumi memiliki kurang lebih 71% bagiannya mengandung air, sedangkan 29% lainnya berupa tanah. Dari seluruh air yang ada di bumi, 95% adalah laut. Laut memiliki banyak manfaat. Jika dilihat dari fungsinya, laut merupakan bagian penting dalam kehidupan. Laut bisa menjadi tempat berlangsungnya interaksi antara biota laut dengan ekosistemnya dan bisa juga menjadi sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya bagi kalangan nelayan. Kemudian, laut merupakan salah satu tempat yang rentan mengalami pencemaran. Membahas tentang pencemaran, laut merupakan salah satu tempat yang rentan mengalami pencemaran. Banyak komponen yang dapat menyebabkan pencemaran air laut. Contohnya, partikel kimia, berbagai jenis limbah, kebisingan, minyak, ataupun penyebaran organisme asing di dalam laut, dan komponen tersebut berpotensi memberi efek berbahaya. Banyaknya pencemaran air laut membuat kasus pencemaran laut tidak bisa dihindari. Bahkan, kasus yang sering dijumpai adalah yang disebabkan oleh sampah. Persoalan sampah merupakan hal krusial yang harus segera diatasi sejak dini. Next. Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki wilayah perairan yang begitu luas. Sekitar 62% luas wilayah adalah laut dan perairan, dan memiliki 84.000 km garis pantai. Apabila terjadi pencemaran lingkungan laut di wilayah perairan Indonesia, maka akan menimbulkan kerugian yang besar bagi bangsa dan negara. Hal tersebut dikarenakan kualitas lingkungan hidup di laut akan menurun dan dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup. Sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui upaya penanggulangan terhadap pencemaran lingkungan laut, khususnya yang diakibatkan oleh sampah. Dengan demikian, laut sangat penting bagi semua pihak. Semua orang harus bisa menjaga dan melestarikan lingkungan laut agar laut terbebas dari pencemaran. Next, selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok lain, anggota kelompok lain. Selanjutnya, pencemaran dibagi menjadi pencemaran darat, pencemaran laut, dan pencemaran udara. Ketiga, jenis pencemaran ini akan mengakibatkan aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Pencemaran melaju cepat yang dapat mengakibatkan produk berbahaya. Selanjutnya, pencemaran air laut, yaitu pencemaran yang paling berpengaruh pada kehidupan. Jika rusak, kehidupan bisa terancam. Next. Pencemaran air laut. Pencemaran air laut merupakan salah satu hasil dari kegiatan manusia yang memasukkan atau dimasukkannya suatu makhluk hidup, zat energi, atau komponen lainnya
ke dalam lingkungan laut, sehingga laut tersebut mengalami penurunan kualitas sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan fungsinya. Selanjutnya, pencemaran air laut itu hasil kegiatan manusia yang dapat merusak laut. Pencemaran air laut dan darat saling berpengaruh. Kegiatan manusia di darat memiliki dampak yang diterima oleh laut. Pembuangan dari hasil kegiatan manusia dapat menyebabkan pencemaran. Next. Selanjutnya, penyebab pencemaran air laut. Beberapa sumber atau penyebab yang menimbulkan pencemaran air laut, diantaranya yang pertama ada sampah. Pencemaran air laut yang disebabkan oleh sampah, sekitar 80%-nya berasal dari plastik. Penyebab sampah tersebut bisa ada di laut karena terbawa arus sungai yang akhirnya bermuara di laut. Jika setiap hari volume sampah yang mencemari laut meningkat, kehidupan biota laut akan terancam. Yang kedua ada limbah industri. Limbah pabrik yang langsung dialirkan ke laut akan menyebabkan terjadinya pencemaran pada air laut. Seperti yang kita tahu, limbah industri mengandung berbagai logam berbahaya. Zat tersebut tidak bisa diurai dengan baik oleh mikroorganisme. Hal ini menyebabkan pencemaran air laut. Yang ketiga, ada pertambangan di pesisir pantai. Pencemaran laut juga bisa terjadi akibat adanya aktivitas pertambangan yang dilakukan di pesisir pantai. Kondisi pantai akan berubah yang berdampak pada kerusakan lingkungan pantai. Jika lingkungan pantai rusak, kondisi laut akan berubah yang nantinya bisa berbahaya bagi manusia maupun biota laut yang ada di sekitarnya. Yang keempat ada polusi kebisingan di laut. Kehidupan di laut itu rentan terhadap pencemaran kebisingan atau suara yang bersumber dari kapal yang lewat, survei seismik, eksplorasi minyak, dan frekuensi sonar angkatan laut. Hal tersebut yang dapat menimbulkan suara cukup bising, sehingga dapat dikatakan sebagai polusi kebisingan. Yang kelima ada eksploitasi ikan. Eksploitasi ikan merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan masalah pencemaran laut. Para nelayan yang melakukan penangkapan besar-besaran menggunakan bahan peledak akan membuat regenerasi ikan laut terganggu. Karena itu, sebaiknya hindari mengeksploitasi ikan dengan cara yang tidak dibenarkan. Yang terakhir ada tumpahan minyak di laut. Pencemaran air laut yang disebabkan oleh minyak pada umumnya bisa terjadi akibat adanya kecelakaan kapal tanker pengangkut minyak mentah dalam jumlah besar. Hal tersebut mengakibatkan minyak yang diangkut kapal akan tercecer di laut. Dengan tercecernya minyak di laut dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem laut, terutama di daerah yang terkena minyak. Next. Selanjutnya ada dampak pencemaran air laut. Pencemaran air laut itu disebabkan oleh limbah di laut yang akan mengakibatkan kerusakan lingkungan laut, yang berakibat mengancam habitat laut dan menyebabkan pertumbuhan alga meningkat. Dampak pencemaran air laut diantaranya pertumbuhan alga menyebabkan keasaman air laut meningkat, dapat membunuh organisme laut, merusak terumbu karang, dan dapat mengganggu perkembangan kerang. Yang kedua, sampah plastik. Sampah plastik dapat mengganggu hewan laut dan dapat terpecah menjadi mikroplastik atau nanoplastik. Yang terakhir ada tumpahan minyak dengan presentasi sekitar 3% sampai 40% larut dalam air laut. Dapat menghambat fotosintesis organisme laut. Jika pencemaran laut terus bertambah, lingkungan laut akan semakin rusak. Kerusakan tersebut bisa membuat biota laut kehilangan tempat tinggalnya. Tanpa adanya tempat tinggal, biota laut akan susah dalam menjalani kehidupannya.
Next. Terakhir ada cara penanggulangan dan pencegahan pencemaran air laut. Di antaranya yaitu kita bisa membuat suatu gerakan yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan aksi bersih-bersih di lingkungan laut. Pencemaran air laut akibat tumpahan minyak bisa dilakukan beberapa cara. Di antaranya, bioremediasi atau penggunaan mikroorganisme pengurai dan fitoremediasi, yaitu dengan cara penggunaan tanaman yang dapat menyerap logam. Yang kedua ada in situ burning, dilakukan dengan cara membakar tumpahan minyak di laut dengan menggunakan teknik khusus supaya minyak tidak tersebar. Yang ketiga, penggunaan sorbet, dilakukan untuk menyerap minyak yang tercecer. Hal ini dilakukan karena sorben berfungsi mengubah fase minyak dari cair menjadi padat, sehingga mudah dikumpulkan dan disisihkan. Dan yang terakhir ada washing oil, yaitu kegiatan membersihkan minyak dari pantai menggunakan alat-alat khusus. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman yang lainnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini adalah pencegahan pencemaran air laut. Berbicara mengenai pencegahan pencemaran air laut, kita bisa melakukannya mulai dari hal yang paling kecil hingga yang kompleks sekalipun. Kita bisa mencegah pencemaran air laut dengan tidak membuang sampah ke laut. Itu hal yang paling utama. Karena dari diri sendiri, dari kita sendiri, maka akan berakibat kepada masyarakat, baik kemudian pemerintah, sehingga akan terjadi gerakan yang dapat mencegah pencemaran air laut. Akan lebih baik apabila kita mengolah sampah yang ada di rumah daripada kita membuangnya ke laut. Namun, jika memang hal tersebut masih sulit diterapkan, sebaiknya pemerintah memberikan kebijakan yang tegas, berisi imbauan untuk mengurangi penggunaan plastik agar sampah yang dihasilkan bisa berkurang. Kemudian, di bidang industri dan pertambangan juga harus menerapkan cara-cara pencegahan pencemaran air laut pada seluruh kegiatannya. Salah satunya adalah dengan menggunakan alat-alat atau sarana prasarana untuk mencegah pencemaran air laut terjadi. Jadi, setiap industri atau pabrik harus menyediakan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, sehingga limbah yang dihasilkan dari aktivitas perindustrian tersebut tidak langsung dibuang ke laut. Kemudian, setiap pertambangan di sekitar laut juga harus memiliki izin dan tetap menjaga lingkungan sekitar dengan menggunakan alat pertambangan ramah lingkungan. Boleh di next. Kemudian untuk kasus-kasusnya tersendiri itu ada beberapa kasus yang kami dapatkan, seperti ada meledaknya tambang minyak di laut, kemudian ada anjing laut yang terjebak di tumpukan sampah, bahkan ada mayat paus yang ditemukan mati terdampar di pesisir pantai. Nah, anjing laut dan paus tersebut merasakan dampak yang diakibatkan oleh sampah dari pencemaran air laut tersebut. Jadi, sampah yang ada di laut ini membuat kehidupan hewan laut terganggu. Gangguan tersebut dialami oleh hewan-hewan tadi. Kemudian, yang lebih parahnya itu seperti paus ya, bisa mengakibatkan kematian. Akibat sampah yang begitu banyak menumpuk di laut tertelan ke dalam tubuh si paus ini. Selanjutnya, ada kasus kebocoran kapal pengangkut minyak di laut. Kemudian ada sampah yang menyebar luas di daerah pantai Kuta, Bali, dan ada sampah yang mengganggu aktivitas nelayan. Jika dilihat pada gambar, sangat banyak sampah-sampah yang berserakan di sekitar pesisir pantai yang tidak enak dilihat. Bahkan sampah-sampah tersebut bisa saja menimbulkan
suatu penyakit bagi warga-warga di sekitar pesisir pantai tersebut. Karena saking banyaknya sampah, sehingga akan menimbulkan mikroorganisme, bakteri, atau virus yang dapat mengakibatkan penyakit. Kemudian nelayan juga akan terganggu saat melakukan aktivitasnya, khususnya saat melakukan pengambilan ikan di laut. Jadi ketika mereka melayarkan perahunya ke laut, mereka akan kesulitan. Bahkan untuk mengangkut jaring-jaring untuk menangkap ikannya pun kadang suka terlilit sampah-sampah yang ada di sekitarnya. Boleh di next. Kemudian setelah ada kasus ini, dilakukanlah beberapa upaya untuk melakukan pemecahan kasus pencemaran air laut ini. Di sini ada beberapa upaya yang telah dilakukan, yaitu ada petugas sampah mengangkut sampah yang ada di pesisir pantai. Kemudian penyelam profesional juga saat menyelam tetap turut berpartisipasi dalam mengambil atau memungut sampah yang ada di dasar laut. Bahkan seorang menteri pun sampai turun tangan untuk membersihkan pantai karena begitu buruknya sampah yang ada di pesisir pantai. Kemudian ada aksi penyelam dan poli daerah setempat untuk membersihkan laut. Ada aksi bersih-bersih juga untuk menjaga kesehatan laut yang dilakukan masyarakat. Dan ada pegiat lingkungan yang mengangkut sampah di daerah pantai. Boleh di next. Jadi, upaya yang telah dilakukannya itu harus berasal dari kesadaran diri. Ketika diri kita sudah sadar akan pencemaran air laut, kita harus berusaha untuk mencegahnya. Jika sudah terjadi, kita harus menanggulanginya. Ketika diri kita sudah paham betul akan pencegahan dan penanggulangan, kita bisa mengedukasikannya atau mensosialisasikannya kepada masyarakat. Sehingga masyarakat pun akan terbawa konsep diri terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air tersebut. Jika masyarakat sudah berkumpul dan membentuk suatu kegiatan atau suatu aksi, pemerintah harus turun tangan untuk membantu masyarakat tersebut. Atau juga pemerintah bisa membuat suatu kebijakan-kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran air laut. Boleh di next. Kemudian ada salah satu kasus yang merupakan kasus bisa dibilang sangat merugikan bagi Indonesia, yaitu tumpahan minyak Montara. Awalnya terjadi ledakan di Montara Wellhead Platform yang berlokasikan di blok West Atlas Laut Timur perairan Australia. Ledakan tersebut membuat ladang minyak Montara terbakar hangus oleh api yang berkobar. Nah, itu bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri atas. Selain itu, ledakan juga membuat barel-barel yang ada di sana mengalami kebocoran yang mengakibatkan tumpahnya minyak dari penyimpanan ladang Montara ke laut di sekitarnya. Tumpahan minyak tersebut diestimasikan sekitar sebanyak 2.000 barel per hari atau sekitar 318.000 liter per harinya yang berceceran ke air laut yang berdampak pada kebocoran minyak atau minyak mentah like crude oil dan gas hidrokarbon. Peristiwa ini terjadi di sekitar kawasan perbatasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia dengan Australia. Dengan banyaknya jumlah tumpahan minyak yang disebutkan tadi, maka tidak heran jika tumpahan minyak dapat tersebar luas, bahkan sampai melewati perbatasan ZTE Indonesia dengan Australia tadi. Akibatnya, tumpahan yang menyebar tersebut akan terbawa arus laut sehingga akan masuk ke dalam ZTE Indonesia yang mana akan berdampak pada pulau-pulau dan daerah di sekitar tumpahan minyak itu berada.
Salah satu yang terkena dampak dari kebocoran minyak ini adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dampaknya ini dirasakan di berbagai kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur tersebut, khususnya yang berada di dekat dengan laut. Boleh di next. Sebelum kita membahas dampaknya lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui lebih jauh tentang minyak itu sendiri. Minyak ini mengandung beberapa senyawa yang terdiri dari beberapa ribuan senyawa kimia yang struktur molekulnya itu sangat kompleks. Nah, berdasarkan struktur molekulnya, minyak mentah ini dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu N-alkana, alkana bercabang, sikloalkana, aromatik, dan olefin. Sedangkan berdasarkan berat jenisnya, minyak dapat dibagikan menjadi 3 fraksi, yaitu fraksi ringan atau berbentuk gas, fraksi cair mudah menguap, dan fraksi berat. Fraksi cair mudah menguap dan fraksi berat merupakan fraksi yang sering ditemui pada minyak mentah. Kemudian, fraksi berat ini memiliki rantai karbon lebih dari 13. Minyak dan air, jika kita lihat pada gambar tadi ya, minyak dan air ini tidak dapat bercampur karena air dan minyak memiliki sifat molekul yang berbeda. Air ini memiliki molekul yang polar, artinya salah satu ujung molekulnya ini bermuatan positif dan ujungnya bermuatan negatif. Sehingga molekul air ini selalu berikatan dengan kuat. Sedangkan minyak ini memiliki jenis molekul yang non-polar. Molekul air dan molekul minyak ini karena perbedaan sifatnya sehingga mereka tidak bisa bercampur. Kemudian, contohnya ketika kita menyatukan air dan minyak dalam sebuah botol, memang akan terlihat tercampur ketika saat kita guncangkan. Namun setelah itu, keduanya akan mulai berpisah lagi. Setelah diguncangkan ini, akan jadi manik-manik kecil dan akan bersatu kembali dengan minyak lainnya dan berpisah dengan air. Hal ini dikarenakan molekul air saling menarik antar satu molekul air lainnya, sedangkan molekul minyak akan saling menempel, kemudian membentuk 2 lapisan. Lapisan ini, minyak ini berada di atas lapisan atas, sedangkan air berada di lapisan bawah, karena adanya perbedaan massa jenis, di mana massa jenis minyak lebih ringan daripada massa jenis air. Boleh di next. Oke. Ya, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Shirley Harisya. Oke, selanjutnya berdasarkan beberapa literatur mengenai kasus ini, ada sebuah penelitian yang membahas kasus tentang tumpahan minyak Montana yang masuk ke perairan Indonesia. Penelitian ini menggunakan kromatogram dengan hasil menunjukkan bahwa tarbal yang ditemukan di perairan ZE Indonesia ini mengandung minyak mentah atau yang kita kenal dengan crude oil. Crude oil ini memiliki karakteristik yang sama dengan minyak yang berasal dari Montara Wellhead Platform. Minyak yang ditemukan di perairan Indonesia memiliki rantai C13 sampai C34 yang bersifat terdegradasi. Minyak mentah ringan atau light crude oil ini mengandung 2-20% komponen aromatik ringan, yang dimana heavy crude oil ini mengandung sampai 2%. Untuk kromatogramnya sendiri tidak dijelaskan dalam literatur, dan kami tidak dapat menemukan referensi lain yang berkaitan dengan hal ini. Boleh di next? Selanjutnya kita masuk ke dampak minyak Montara. Dampak yang
terdapat akibat minyak montara ini. Yang pertama itu mengganggu reproduksi dan berdampak pada penurunan populasi dari individu atau spesies penting di alam yang mengganggu fungsi ekosistem. Selanjutnya, menyebabkan ekosistem dan perairan di Laut Timur berdampak pada wilayah pengelolaan perikanan, Taman Nasional Laut Sewu seluas pengembangan daerah perikanan, wilayah distribusi dugong atau duyung, wilayah distribusi kura-kura laut, dan wilayah terumbu karang. Selain itu, dampak dari minyak ini juga menimbulkan toksik pada telur ikan, pertumbuhan abnormal pada kepiting dan lava bernakel yang akhirnya terjadi penurunan nilai jual hewan laut. Kerugian sosial dan ekonomi yang terlihat dari kasus ini adalah terganggunya lingkungan perairan akibat tumpahan minyak yang berdampak kepada penurunan hasil perikanan yang ditangkap dan terganggunya kenyamanan penduduk di daerah pesisir, lalu terganggunya ekosistem rumput laut karena adanya kematian, terganggunya ekosistem terumbu karang, mangrove, dan padang lamun, yang merupakan tempat ikan dan biota laut lainnya dalam memijah dan membesarkan anak ikan atau spawning nursery ground, dan terganggunya fungsi fisik mangrove dan terumbu karang yang mempunyai fungsi sebagai penyedia jasa lingkungan. Boleh di next? Selanjutnya adalah penanggulangan yang dilakukan pada kasus minyak montara. Yang pertama ini penggunaan dispersan. Penggunaan dispersan juga merupakan prosedur yang normal untuk menanggulangi tumpahan minyak skala besar dengan tujuan untuk mencegah atau meminimalisir minyak di permukaan mencapai garis pantai, di mana minyak yang dilarutkan tidak tenggelam ke dasar laut tetapi akan tertahan di kolam air antara 10 sampai 20 meter di bawah permukaan air laut. Yang kedua itu ada in situ burning dan memperkuat komunikasi antar negara agar kasus serupa tidak terulang kembali. Boleh di next? Selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa 95% dari 71% penyusun air di permukaan bumi ini berasal dari lautan. Namun, sayang, laut ini merupakan salah satu tempat yang sangat rentan mengalami pencemaran. Pencemaran ini merupakan salah satu hasil dari kegiatan manusia, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, yang berakibat pada penurunan kualitas lingkungan laut. Faktor-faktor penyebab pencemaran laut ini ada beberapa seperti yang telah disebutkan sebelumnya, di antaranya itu akibat limbah industri yang tidak sesuai aturan pembuangannya. Yang kedua adalah limbah rumah tangga, baik dari limbah cuci baju, limbah makan konsumsi sehari-hari, dan yang mayoritas itu paling banyak berasal dari sampah plastik. Lalu penyebab lain yaitu eksploitasi ikan secara besar-besaran menggunakan bahan kimia atau bahan peledak, dan kasus tumpah minyak di laut atau spill oil. Apabila hal-hal ini terus terjadi, maka akan terjadi beberapa hal yang dapat kita rasakan secara langsung seperti kerusakan ekosistem laut, lalu perubahan warna, rasa, dan bau dari air laut, terjadi eutrofikasi, terus mengganggu kenyamanan penduduk yang berada di pesisir pantai, dan hasil tangkapan mereka juga dari segi ekonomi menjadi lebih rendah. Untuk itu, seluruh elemen masyarakat perlu melakukan upaya pencegahan, tidak hanya dari sisi pemerintahnya aja. Nah, kalau dari pemerintahnya sendiri itu, kebijakan-kebijakan untuk mencegah pencemaran air laut itu yang pertama, melakukan kolaborasi dengan masyarakat, yang kedua, membuat regulasi, yang ketiga, melakukan kampanye, sosialisasi, dan penyuluhan, lalu hal yang paling akhir itu adalah menindak tegas para pelaku yang melanggar kebijakan tersebut. Untuk itu, kelompok kami menyarankan agar sebaiknya
dibentuk suatu konvensi internasional atau aturan hukum internasional yang khusus berkaitan dengan pencemaran lingkungan laut akibat pengeboran minyak lepas pantai. Sekian, saya kembalikan kepada Sani. Baik, karena Sani sepertinya mengalami terkendala jaringan, kita tutup presentasi kita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.